Pelakor. Pelakor. Nggak boleh. Pelakor. Karena semua atas izin Allah. Betul. Kenapa semuanya dipasrahkan? Harus ada ikhtiar sebelumnya. Baru ya Allah, ya saya nyerah. Karena Allah tidak mau kita mendolimi diri kita sendiri. Dan saya mencari surga bukan dari bagian yang itu. Ada orang mau mencari surga, oh kalau suaminya menikah lagi itu surga. Ambillah surga buatmu, saya cari surga yang lain. Ya, Masih banyak jalan menuju surga. Dan apa? Ternyata Allah punya rencana yang lain. Saya mau diberikan kebahagiaan di hari tua saya. Allahu Akbar. Allah memberikan pengganti yang menemani saya detik ini, yang meratukan saya, yang menyayangi saya, menjaga saya. Alhamdulillah. Kenapa? Allah tahu mata saya saat ini tinggal satu yang bisa melihat sebelah kiri. Alhamdulillah. Yang kanan sudah retina ablasi, sudah disambung pakai silikon. Bisa dibayangkan kalau saya tidak punya pendamping yang bisa romantis gandeng saya kemana-mana. Cibui. Itu rencana Allah. Saya 18 tahun ini ditemani oleh Abi yang orang Jawa Timur. Banyak di sini orang Jawa Timur? Banyak saya ini. Arek, lahirnya di Malang, besarnya di Surabaya. Kami menikah 2008, setelah 4 tahun saya Janda. Allah cabut pasangan hidup, kemudian Allah gantikan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah takut kehilangan apapun, karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Amin. Jangan pernah takut kehilangan apapun. Sekali lagi saya mau kasih tahu, waktu saya tidak lama habis dimutasi, saya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sampai tidak punya rumah lagi, minus, harus mengganti perusahaannya saya punya sendiri, tapi harus mengganti. Dan saya tidak tahu kemana. Apakah saya harus menyalahkan orang yang menipu? Enggak. Orang itu hanya dipakai Allah untuk menguji kesabaran saya. Allah tolong ganti, Engkau Maha Kaya. Dan Allah memberikan bukti dan janjinya melalui suara. Saya nggak punya perusahaan, malah bisa bayar utang perusahaan. Begitu punya perusahaan malah bangkrut. Tapi ibu jangan pernah lelah. Kenal juga kan, nggak apa-apa kan, pengen tahu apa sih ya Allah. Maha benar netizen dengan segala komentar. Diam-diam. Bunda. Ya. Ngantuk ya? Enggak. Kenapa bengong belas saya sampai? Terkesima, terpesona. Apakah di TV beda ya? Beda. Di foto beda? Beda. Saya sore ini dikasih filter. Alhamdulillah, kembali kepada kesabaran. Bagi saya, sabar itu tiada batas. Kesabaran bagaikan cakrawala yang tak berujung. Kenapa saya katakan itu? Satu persoalan kita, dengan sabar kita mampu mengatasi. Allah kasih lagi tugas. Tidak selesai di situ, ada lagi ujian lain yang butuh kesabaran. Terus menerus hidup kita akan tertantang bagaimana menjadi seorang yang sabar. Mau ibu telepon enggak nih temennya? Telepon aja temennya. Pasti insya Allah dia malu. Temen yang jalan sama dia, atau kita telepon pada anak laki, biasanya kalau ditelepon sama ibunya malu. Karena dia anak emak. Anak mama, jadi gitu. Mau kasih kabar nggak? Kasih kabar pulang jam berapa, ada di mana. Bunda harus selalu melakukan itu.
Keluar kamar sebelum dia lihat handphone, langsung sayang, sebentar mau bicara dulu gitu. Misalnya ada yang mau disampaikan. Jangan pernah ngajak anak ngomong mereka udah duduk, sudah sepegang, udah menghadapi handphone. Nah ini, dia. Kenapa Bu? Oh iya. Jangan pernah, saya udah kapok ngajak anak ngomong lagi pegang handphone. Anak Gen Z terutama. Iya. Semua anak Gen Z lahir sebagai anak-anak cerdas, anak-anak pintar yang tahu segala hal. Diajak ngomong apa aja tahu dia. Jadi kalau ibu tanya, sayang politik gimana? Dia jabarin, bla 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 bla. Sayang kondisi perang ini Iran Israel, dia lebih tahu. Kita dengerin, dia bangga dan dia merasa diakui, dia tahu segala hal. Menunggu begitu lama. Setelah Giska wafat tahun 2010, Allah menggantikan mantu saya, menyayangi saya 8 tahun kemudian. Saya menemukan sosok anak saya di mantu saya. Insya Allah, Allahumma barik. Ini cara Allah menghibur saya. Semoga Allah terus melindungi kami. Amin. Saya menunggu Allah memberikan hadiah atas upah yang saya lakukan untuk mampu menjaga anak saya yang difabel, Surya. Di usia Surya yang saat itu 30 tahun, berarti 28 tahun sejak saya menangis saat tahu Surya tuli lagi. Allah memberikan nikmat kepada saya. Surya kuliah S1, S2 tanpa saya mengeluarkan uang 1 sen pun, karena beasiswa dari pemerintah Jepang Sasakawa Nekaro memungkinkan Surya menimba ilmu di Rochester Institute of Technology di New York, Amerika. Allahu Akbar. Kalau saya tanya, bagaimana mungkin? Saya punya keyakinan. Orang bilang bagaimana mungkin? Mungkin. Allah itu tidak bisa terukur dengan akal kita. Kita manusia punya kelemahan hanya sebatas apa yang kita lihat. Padahal yang kita lihat bisa juga salah. Mata kita juga bisa Allah butakan, apalagi hati kita. Telinga kita juga bisa Allah tutupkan, kita tidak mau mendengar berita baik, lebih senang mendengar berita-berita yang buruk atau gimana. Jadi kenapa Allah baru memberikan waktu yang tepat dan sempurna menurut ukuran Allah di usia Surya 30 tahun dan di usia saya waktu itu ke 62 tahun. Surya, anak saya yang disabilitas tuli, menaikkan derajat harkat martabat saya sebagai ibunya. Karena dia kuliah di tempat yang salah satu terbaik di Amerika dengan 14.000 mahasiswa dari seluruh dunia. 10% adalah mahasiswa tuli. Salah satunya adalah Surya. Allahu Akbar, 3 penghargaan, dan sekarang Surya menjadi dosen tetap di kampus tuli tempat dia belajar. Allahu Akbar. Saya selesai bangga dan puas. Tidak, saya tiap malam masih menangis buat anak saya Surya, buat anak saya yang dengar. Kenapa? Surya di negeri orang, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun kecuali orang-orang yang Allah tunjuk, bukakan hati buat menjadi sahabat Surya, menjadi keluarga besar yang Allah titipkan. Saya menangis. Betapa negeri orang Muslim di sana terbatas, di kampus terbatas. Saya bilang, Allah, tolong Engkau memberikan jodoh buat dia yang muslimah, yang soleh. Amin. Amin. Tidak mudah, karena syaratnya banyak. Harus orang yang dengar dan bisa isyarat. Saya bilang, Allah akan memberikan jodoh padamu, nak. Semoga engkau masih dipimpin terus sepanjang hayat ikan badan. Jadi doa ibu nggak berhenti.
Was-wasnya selalu ada dan itu nggak boleh karena itu penyakit hati. Saya cuma bilang, Allah, saya tetapkan hati saya percayakan anak saya di negeri orang yang terbangnya 29 jam buat bisa ketemu anak saya. Terbangnya 29 jam sehari semalam lebih di udara. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu? Berdoa. Buat anak saya yang dengar, Rama yang punya anak dua dengan Merdi Octavia, saya menangis terus, ya Allah, bimbinglah dia sekarang kerja di pertambangan energi. Pertambangannya ada di Sorowako, Sulawesi Tenggara. Saya berdoa, Allah selamatkan, semoga jadi anak yang amanah, karena banyak sekali godaannya di sana. Godaan bagaimana ada orang yang datang harus dikasih bekal apa, itu dia bertahan tidak mau melakukan kesalahan itu. Saya berdoa terus, saya nggak usah banyak uang, yang penting selamat. Udah Allah cukupkan hidupmu. Karena orang kaya akan kalah dengan orang yang berkarya, orang yang punya martabat, harkat. Kalau mau kaya jadi pedagang, jadi berniaga, tapi jangan mengambil hak orang. Jadi doa kita tidak pernah boleh putus, para bunda. Allah Maha Adil. Kalau kita melihat orang sawang sinawang, oh itu enaknya hidupnya, apa ya? Kok enaknya, kok saya susah? Coba tahu di balik itu. Pasti dia pernah mengalami hal-hal menyedihkan atau luka atau apapun yang kita belum tentu mampu kalau kita menjalaninya. Dibilang Allah Maha Adil, artinya gak usah saling ingin sama dengan orang. Allah sudah memberikan keadilannya pada kita dengan warna yang begitu berbeda, namun indah. Jangan melihat orang hanya dari depannya, dari casingnya, dari bungkusnya. Kita semua sama, punya penderitaan yang tidak terlihat, punya kenikmatan yang tidak terlihat. Orang boleh bilang orang hidup sederhana, ternyata dia hidupnya lebih tenang daripada kita. Ada orang hidupnya kaya raya, ternyata tiap malam gak bisa tidur. Seminggu harus cuci darah berapa kali. Jadi yakinkan bahwa segala takdir, segala ketentuan Allah adalah baik. Tugas saya mungkin bahasanya Ustaz Ataki. Saya itu secara izin, istilahnya qadarullah ya Ustaz. Saya berdiri di sini, saya yakini karena saya dititipi anak tuli. Karena saya bisa bercerita kebesaran Allah untuk bolak-balik cara dunia memperlakukan kita. Allah memperlihatkan betapa Allah Maha Besar. Allah mampu anak yang katanya cacat, anak yang katanya jadi beban, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Apa modalnya?